radio itu beda dengan TV ya, nggak ada gambar yang jadi kalau di radio itu kayak gitu tuh selalu kita rekam di recorder itu karena untuk menciptakan theater of mind. Jadi wong sing ngrungokne mbahku sing ngrungokne radio muni bakarane moro-moro wis turu bledos. Nah kan apik ya daripada ya tadi kebakaran jam 2. Enggak menarik gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi finding atau menemukan fakta-fakta di lokasi kejadian. Selanjutnya, setelah dapat data fakta dari yang bersangkutan, misalkan hari ini adik-adik tentang kegiatan Infinix, berarti kalian mau menemukan faktanya bagaimana caranya? Langkah pertama, wawancara. Oke, wawancara perwakilan Infinix, tambahan mungkin narasumber gitu ya. Atau kalau mau beritanya luwih dawane, wawancara gurunya nggak apa-apa. Harapannya apa Bu kalau dengan acara kayak gini-gini? Gitu ya. Jadi menemukan fakta-fakta di lokasi kejadian. Selanjutnya yang kedua adalah fact organizing, pengorganisasian atau pengumpulan fakta hasil interview maupun data yang tersedia. Dari wawancara Mas Angga, dari wawancara Mbak April, atau mungkin ditambah dari guru, kalian tulis poin pentingnya. Karena kalau belum terbiasa liputan, iku sing diomongin Mas Angga kalian lali. Ya makanya fungsinya di record atau apa itu biar nggak lupa. Kalau kita terbiasa liputan dan beritanya memang tidak terlalu butuh data angka detail, itu kita Mas Angga ngomong ya acara ini seperti ini roadshow pertama Infinix di sekolah karena saya melihat potensi yang besar, apal. Jadi langsung ditulis karena aku ingat apa yang Mas Angga katakan. Tapi kalau saya belum terbiasa, sekalian record, dicatat dulu poin-poinnya. Oh berarti poinnya Mas Angga Tian sebagai apa? Jangan lupa penyebutannya jabatan harus jelas ya, harus benar. Misal sebagai apa? Public relation, nanti ditanya jabatannya apa. Jadi nama dan jabatannya itu harus jelas. Kalau saya tidak perlu pangkat karena di radio kami tidak menyebutkan pangkat. Maksudnya pangkat itu gelar ya enggak. Jadi kalau pangkat jabatan pangkat itu disebutkan, yang enggak adalah gelar. Misalkan SEMPD gitu tidak kami sebutkan. Tapi kalau Kapolres Blitar Kota pangkatnya kan AKBP disebutkan. Gitu ya. Yang ketiga adalah find the story, menemukan jalan cerita yang akan dibuat. Dari poin-poin hasil interview, kalian sudah ada gambaran kira-kira mau tak buat soal mana ya, misalkan untuk acara Infinix nih, mau tak buat menariknya selain memberikan ilmu, Infinix bagi-bagi hadiah atau apa. Jadi angle setiap orang kan berbeda. Cari cerita yang paling menarik. Coba dari fakta-fakta ini, faktanya yang pertama kan tadi Infinix menggelar school roadshow, iya kan? Itu kegiatannya apa? Pelatihan jurnalis dari radio Patria. Pematerinya siapa? Selaku apa? Materi yang diberikan di antara poin-poinnya apa? Iya kan? Terus selain pemberian materi juga ada competition, jurnalis competition dengan hadiah juara 1 ratusan ribu rupiah langsung gitu. Jadi kita temukan fakta-faktanya, menemukan jalan cerita yang akan dibuat. Yang keempat, ini yang paling penting, lead decision, penentuan lead untuk teras berita. Kalau lead atau judul Anda gagal, dipastikan berita Anda nggak menarik. Ini saya kasih sharing ya. Ada 3 media nih, 3 reporter. Radio Patria, ini media B, media C, meliput acara yang sama, misalkan meliput kebakaran Kampung Coklat. Iku judulnya macam-macam. Tentu setiap sudut pandangnya berbeda. Misalkan saya judulnya, saya kan tak buat beberapa angle ya. Karena saya lihat dulu keramaian di netizen itu, berarti kan masyarakat itu penasaran kira-kira ruginya berapa. Langsung kebakaran area cooking class Kampung Coklat, kerugian materi mencapai 1,5 miliar rupiah. Langsung lah. Tapi reporter B angle judulnya berbeda.
kamu coklat terbakar, kebakaran terjadi mulai pukul 1 dini hari. Gitu. Ada itu. Ada juga. Jadi setiap reporter itu penentuan judul atau leadnya itu beda-beda. Semakin menarik judul Anda, semakin berpotensi akan dibaca lebih banyak. Tapi yang kadang-kadang juga dilakukan oleh teman-teman saya reporter oknum itu karena demi judul yang fantastis akhirnya ngawut, nggak sesuai fakta gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi meskipun menarik harus sesuai dengan fakta. Jadi contoh, ketika media Radio Patria misal berita kebakaran karung coklat, itu yang komen misalkan 800 dengan judul itu tadi, kerugian setengah M. Sementara media B, media sosial sing komen megur 5, 6. Karena apa? Karena di platform judul yang ditampilkan di foto desain grafisnya itu masih nggak menarik gitu. Jadi nanti teman-teman PR juga untuk membuat berita kompetisi ini nanti lead decision, penentuan lead yang bagus ya. Selanjutnya adalah word selection atau pemilihan kata yang cocok untuk penulisan berita. Setelah dibuat leadnya, silakan dirangkai-rangkai kira-kira kalimat yang pas itu apa. Kegiatan jurnalis gini. Baru yang keenam adalah start to write. Mulai menulis berita, jangan melamun terus. Nah, ini biasanya orang setelah interview, pengumpulan data, nulisnya engko sore, ngelamun tok jenenge cari inspirasi. Itu ya nggak akan ketemu. Itu juga nggak akan ketemu. Makanya sebenarnya lebih baik tips dari saya setelah wawancara langsung ditulis poin-poinnya apa aja, ditentukan judulnya atau leadnya, langsung dibuat beritanya. Kalau nggak gitu nanti kalian sudah nggak fresh, rasanya itu semakin sulit, tambah sulit. Contoh berita ya. Ini berita yang saya kasih contoh. Saya tadi ngetik, ini memang tidak ada kegiatannya, tapi ini contoh beritanya ya. Anggap aja nih